Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wahyuni dengan NIM 1984205024, kelas 32 Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lancang Kuning, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran tentang sistem saraf. Nah, di sini saya sudah membuatkan media pembelajaran tentang sel saraf neuron. Di sini juga sudah saya buat bagian-bagiannya semua, nih, dan keterangannya juga. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit yang menyerupai bentuk akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau mengantarkan dan ke badan sel. Kemudian sel saraf punya nukleus dan badan sel. Nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen di dalamnya. Teman-teman bisa menemukan sitoplasma, nukleus di dalam badan sel ini. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan rangsangan sel saraf tersebut ke akson. Nah, badan sel ini dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya di otak. Nah, sel saraf ini mempunyai akson. Akson adalah serabut sel saraf yang panjang yang terlihat dari penjuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut dengan neurin ini mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya mempunyai satu buah dan lebih besar dan lebih panjang. Akson berperan mengantarkan impuls dari badan sel ke efektor seperti otot dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, akson dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan myelin. Bayangkan saja kalau akson ini seperti kabel listrik. Di dalam kabel tersebut terdapat myofibril, dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput myelin. Selaput myelin tersebut tersusun dengan lemak. Selanjutnya sel syahwat. Sel syahwat ini adalah sistem saraf tepi yang membentuk selubung myelin di sekitar akson neuron yang berfungsi untuk membantu menyediakan makanan neuron. Yang selanjutnya nodus Rentier. Nodus Rentier. Nodus Rentier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin. Nodus Rentier ini berfungsi untuk mempercepat intake saraf. Jenis sel saraf ada 3. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menghantarkan infus dari reseptor tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, menghantarkan infus dari sistem saraf pusat ke sistem otak. Yang ketiga, sistem saraf intermediate. Sistem saraf ini untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik atau menghubungkan sel saraf lainnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.